Begini, saya dulu pernah berdoa berkali-kali sama Allah Subhanahu wa taala bahwa saya ingin membaca Quran itu fasihil makna. Fase itu artinya jelas, runtutan logikanya jelas. Sehingga barokahnya fase itu logika Quran atau logika yang dibangun Quran itu menjadi benar-benar logika yang diterima siapa saja, termasuk diterima oleh orang kafir. Kita tahu Umar itu masuk Islam sebelum mondok apa enggak pernah mondok? Sebelum mondok, enggak pernah beliau ngaji tafsir. Enggak pernah mondok. Tapi beliau dengar Quran itu paham. Karena logika yang diutarakan Quran itu logika sesuai fitrah salimah. Sesuai akal yang apa? Sehat. Saya di mana-mana cerita karena ini kebanggaan para mufassir. Ketika Jubair bin Mut'im bin Adi menceritakan bapaknya, yaitu Mut'im bin Adi. Beliau adalah orang yang sangat pintar sekali, sehingga didelegasikan oleh kafir Quraisy untuk jadi negosiator di Asra Badrin. Jadi perang Badar itu kan ada Asra Badrin, orang-orang kafir yang ditolak Islam. Kemudian orang ini diutus untuk jadi negosiator. Singkat cerita pas datang ke Madinah pas Rasulullah SAW baca surat Wattur wa kitabim mastur fi rabbim mansur sampai ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun sampai ayat am khalaqus samawati wal ard. Di ayat itu Allah menceritakan kalau Tuhan-Tuhan yang kamu anggap Tuhan itu sebagai Tuhan, misalnya Lata, Uzza, Manat, tidak apa-apa kata Allah. Tapi kata Allah, saya minta bukti prestasi mereka apa kalau sebagai Tuhan itu. Apakah pernah ikut menciptakan langit bumi? Atau kalau nggak bisa menciptakan urun, kata Allah, urun semen sasak. Penting urun. Sehingga logika lalu terbangun, prestasinya apa? Tuhan-Tuhan yang kami tuhankan itu. Kata Allah, Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis sama. Kalau mereka Tuhan, tunjukkan prestasinya ke saya. Apakah mereka terlibat dalam penciptaan langit dan bumi? Atau kalau nggak bisa menciptakan 100%, kata Allah setidaknya urun. Ya tadi urun semen, amlahum syirkun, sama syirkun maknanya urunan. Lalu ketuhanan berhala, Uzza dan sebagainya, batal karena ayat ini. Orang kafir berpikir, wah ini tidak Tuhan, karena nggak punya prestasi. Lalu mereka secara ekstrim malah berpikir ateisme, tidak mengakui adanya Tuhan. Kalau nggak diakui adanya Tuhan, berarti alam raya ini dimulai dari ketiadaan. Logikanya berarti begini, hadhil maujudat khalaqahal adam. Langit yang karuan wujud, bumi yang karuan wujud, hewan-hewan yang karuan wujud, matahari, rembulan, lautan semuanya wujud. Kemudian semua maujudat ini dirumuskan khalaqahal adam, diciptakan oleh ketiadaan. Pertanyaannya adalah mahwal junun asyaddu min hada. Kegilaan apa yang lebih parah ketimbang ini? Karena sesuatu yang wujud dimulai dari sesuatu yang tidak wujud. Berarti sama dengan mengatakan hadhil maujudat khalaqahal adam. Semua yang enggak ada ini diciptakan oleh sesuatu yang enggak ada. Jadi semua yang ada diciptakan oleh sesuatu yang enggak ada. Maka Quran ketika ngetikan am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah kalian semua atau mereka semua diciptakan min ghairi syai'in, min ghairi khaliqin maujudin. Saya ngecek di beberapa tafsir termasuk bukan kitab tafsir tapi maknanya sama seperti di Ihya. Masa alam raya seindah ini, seeksistensi ini, senyata ini kemudian diciptakan oleh sesuatu yang tidak. Mereka akhirnya mikir, ya harus diciptakan oleh sesuatu yang ada. Nah, karena sesuatu yang ada ini posisi pencipta, maka harus berstatus super. Nah, super ini oleh ulama dibahasakan wajibil wujud. Maka zat yang menciptakan ini namanya zat sing wajibil wujud. Lalu wajibil wujud ini oleh Islam disebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak apa fasihnya Quran bikin logika? Atau orang yang jadi Tuhan itu yang mengklaim sebagai Tuhan. Itu juga mungkin, yang penting mewujud. Siapa itu? Fir'aun. Fir'aun itu mengaku sebagai Tuhan. Dia sudah sah dari segi dia wujud.
Namanya orang wujud punya eksistensi mungkin berkreasi. Saya ulang lagi, namanya orang wujud punya eksistensi tentu mungkin berkreasi. Tapi pertanyaannya begini, ketika Musa tanya, pertama ditanya Musa, lalu kamu kalau menyembah selain saya, nyembah siapa? Kata Musa, Rabbul Alamin. Siapa Rabbul Alamin? Rabbus samawati wal ardi, yang menuhani langit bumi. Kata Fir'aun, tidak jawab, manggil Haman. Haman, kamu kan arsitektur. Coba ibnili sorhal ali abluhul asbab. Ya Haman ibnili sorhal ali abluhul asbab. Bangunkan sebuah piramida yang tinggi. La'ali attali'u ila ilahi Musa. Saya ingin melihat Tuhannya Musa. Lalu kemungkinan Tuhan di bumi, kata Fir'aun, ma'alim tulakum min ilahin ghairi. Kemana-mana saya melihat yang jadi Tuhan saya. Musa ngerti kalau Fir'aun ini kok cara bahasa Jawa itu menerangkan sifatnya Allah itu dengan sifat yang sederhana, tapi justru dengan sederhana ini Fir'aun tidak bisa jawab. Terus Nabi Musa ganti argumentasi, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awalin, yang nuhani nenek moyang kamu, leluhur kamu. Itu terperangah, kagetnya bukan main Fir'aun. Karena para umatnya, para punggawanya lalu berpikir, kalau ini Tuhan, berarti buyut-buyutnya enggak ada Tuhan, kan Tuhannya datang terlambat. Makanya Pak Jokowi kalau dituduh PKI nggak terima. Saya ini lahir tahun berapa gitu. Mas ada PKI itu masih 4 tahun. Mas ada PKI balita. Ini enggak, ini ada Tuhan balita, Tuhan terlambat. Pertanyaannya adalah kalau Fir'aun itu Tuhan, lalu bapaknya, mbahnya, buyutnya Tuhannya siapa? Makanya ketika Allah disifati Nabi Musa, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awalin, yang nuhani nenek moyang kamu, itu kagetnya bukan? Dan semenjak itu banyak punggawa Fir'aun yang iman. Ini yang akhirnya nanti jadi waqala rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu iman. Atau yang menjadi ayat wajah rajulun min aqsal madinati yas. Kenapa mereka menjadi iman? Karena logika Fir'aun Tuhan itu gugur, runtuh. Bisori fil hujjah, dengan logika yang sangat transparan. Jadi ini perlu belajar tauhid. Jadi kalau sampean sudah kalah suara, jangan kalah logika. Kalau sudah kalah suara, kalah logika, jangan kalah tinggal mendengar saja kok tidak paham bangunnya itu. Jadi ini sering saya utarakan. Makanya banyak ulama mengatakan fasih wa ibaratil Quran itu bukan sekedar notnya atau sajaknya, kalau boleh dibilang saja. Tapi karena runtutan cara berpikirnya. Maka kelihatan sekali di tema-tema Quran. Ketika nyifati Allah Rabbus samawati wal ardi tidak mengalahkan Fir'aun, justru dengan sifat yang ringan, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awalin bisa mengalahkan Fir'aun. Nah, kenapa sekarang orang tidak fasih baca Quran? Karena tadi, perangkat itu tidak cukup. Saya berkali-kali matur, juga sering matur Mbah Musa, itu masih belajar Al-Ibris, Mbah Misbah, Marbawi, semua khazanah tafsir, baik yang bahasa Jawa, bahasa Melayu, itu masih saya pelajari. Termasuk saya pelajari lughatnya. Mulai lughat yang setengah benar sampai macam-macam. Saya tadi matur sama Profesor Said Aqil Al-Munawwar. Memang bacanya harus urut, Said Aqil Al-Munawwar. Karena sekali salah, Said Aqil Sirat. Sebenarnya nggak apa-apa, ini sama-sama orang alim. Cuma nggak tahu nasib di publik ini, nggak tahu saya ya, macam-macam lah, gitu. Namanya orang banyak. Nggak usah dijelaskan. Tapi semuanya baik. Saya pernah ketemu Pak Said Aqil Sirat itu bilang gini, Gus, orang jadi wali itu sebabnya dulu. Mungkin kalau kayak jenengan banyak pecintanya, yang doakan banyak. Kalau saya banyak yang benci, wah itu ngilangi dosa gitu kan. Batin gue dasar orang alim bener aja. Jadi beliau nikmati memang. Karena babanya beliau itu sama dengan babah saya yang dari keluarga Kudus. Buyut saya itu kakaknya buyutnya Pak Said Aqil. Jadi makanya jangan pernah benci orang alim. Orang alim bulat atau kayak apa itu masih aja punya alasan. Saya itu dengar Kiai Bisri, cerita Kiai Bisri itu tidak ada yang serius. Dulu ketika ada polemik Haji yang Mu'alim, itu orang kumpul semua di sini. Kata Kiai Bisri, sudah nunggu Mbak Fadl. Mbak Fadl sudah di rumah. Ngiranya orang itu ya Mbak Fadl rawuh dileteh. Setelah lama Mbak Fadl tidak datang. Loh Kiai Bisri, Mbak Fadl tidak datang. Dia di rumah. Di mana kok tidak ada? Ya di rumahnya sendiri.
Karena beliau nggak pernah bilang di rumahnya. Orang saja yang kepikiran kalau itu rumah leteh. Itu mirip seperti guyannya Rasulullah SAW. Nabi itu kalau guyon itu tidak pernah bohong. Makanya di Tiba itu disebut wayam zahu walayakul ilahakon. Nabi itu ya guyon, tapi nggak pernah bohong. Yang bohong kan khayal kamu. Masyhur itu ada orang sepuh sowan Nabi. Di kitab saya itu perempuan, tapi di beberapa kitab lelaki. Saya tidak tahu pastinya berapa. Biasanya ahli hadis mentahmilkan ta'addudul qissaten atau ta'addudul waqi'aten. Oke, kita bayangkan itu perempuan. Ya Rasulullah, saya ini tergesa-gesa, nanti takut kemalaman. Ini orang sepuh. Jadi jangan kamu bayangkan Nabi suami wong ayu nom nanti jadi orang sepuh. Oh, di sini aja, tidak usah tergesa-gesa pulang kata Rasul. Nah nanti gimana, saya jalan kaki ya Rasulullah sampai kampung saya itu nanti malam. Kata Nabi, la ahmilan naki alab nidnafo. Santai saja, nanti tak pinjemin anaknya unta. Kata perempuan tadi, maaf altu bibnin nako. Apa yang bisa saya lakukan dengan anaknya unta? Sudah, tenang saja kata. Setelah mau pulang, disiapkan unta, ya unta tua, unta layak dinaikin. Ya Rasulullah, ini kok unta tua? Katanya anaknya unta. Nabi dengan santai, oh masih tua, anak unta kata. Jadi, itu menafsirkan anaknya onto cilik itu kan pikirannya kamu kan. Sebetulnya anak onto itu ya tua pun anak onto. Maka saya itu yang termasuk bangga. Nasib saya nanti insya Allah kayak Gus Mus, kayak Gus Dur. Sampai tua dipanggil Gus. Tapi saya niatnya lebih buruk. Supaya nanti kalau saya salah pantas ngijek Gus. Tapi dalam kompetisi kadang Gus itu kalah. Itu dulu di Pondok Sarang itu kalau ke WC itu antri. Itu yang di WC didodok. Didodok. Supaya cepat keluar. Ayo cepat keluar, saya Gus. Dikira teror Gus itu yang di WC menjadi takut. Yang dalam WC gak kalah. Saya malah kiai. Iya. Jadi memang kacau. Kalau sudah logika itu kacau. Tapi di Ihya kitab yang populer dikaji di pesantren. Itu ada bab qadiyat, itu pengarang tentang betapa wajibnya takdim sama Rasulullah. Tapi punya bab mizahun Nabi, guyonan-guyonannya anjing. Cuma Nabi seninya tadi wala yaqulu illa haqqan. Meskipun guyon itu enggak pernah bohong, itu betul seni itu. Bohong apa guyon tapi tidak pernah bohong. Tapi umatnya ada saja yang pernah niru, ya termasuk Ki Bisri tadi. Kita nunggu Mbak Fadl sudah di dalam. Ketika ditunggu ternyata ya dalamnya Bafatul sendiri, bukan di dalam apa? Ada seorang raja yang gemar kawin karena orang Arab gemar kawin. Itu setiap ada perempuan cantik ingin dinikah. Nikah itu masih baik, jadi sama tidak usah anti. Soal kamu dengki sama orang poligami itu ya sip gitu. Yang layak biar poligami asal ada yang mau dan siap-siap ada tambah satu hilang satu. Biasanya singkat cerita dia itu cinta sama seorang perempuan. Nah perempuan itu ditanya-tanyakan sama pemuda situ ajudan dia. Gimana saya boleh nikah itu? Jawabannya tadi kaifatang kihuha wa qad ra'aitu qabbalaha rajul. Kok kamu nikahi gimana? Saya pernah melihat dia itu dicium seorang lelaki. Kamu itu seorang raja, masa nikahi perempuan yang pernah dicium seorang lelaki? Wah itu miso-miso raja. Udah enggak. Saya ini raja muslim soleh, masa nikahi orang yang pernah dicium lelaki. Suatu saat si pemuda ini menikahi perempuan itu. Mantelnya bukan main, karena dia saingan sama raja, gak mungkin menang. Satu-satunya menang itu bikin hot tadi itu. Ini cerita ini di Ithaf, di sarahnya Ihya. Kamu kira ini di cerita Alfu Yaumin Walailatnya Abu Nawas, enggak, ini cerita di Ithaf. Kitab yang sangat sakral, karena sarahnya apa? Ihya. Setelah nikah, maki-maki raja. Orang tidak punya harga diri. Perempuan pernah dicium orang kok dinikahi. Tadri mandalikar rojul, kamu tahu siapa lelaki itu? Gua abuha, yaitu bapaknya. Oh, raja wasem, enggak ngerti.